Bumi bermandikan cahaya matahari setiap hari. Setiap hari kita menyalakan dan mematikan sumber cahaya yang berbeda secara otomatis, bahkan tanpa memikirkannya. Tapi bayangkan suatu hari, kamu sedang santai mematikan lampu lalu tertidur dan terbangun di era yang sama sekali berbeda. Mari kita lihat bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa hubungannya dengan cahaya. Fisika kuantum itu cukup gila. Sementara fisika klasik itu seperti sebuah film yang diproyeksikan dari awal hingga akhir, dunia kuantum itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengambil kendali jarak jauh dan memanipulasi adegan yang kamu tonton. Menarik dan misterius. Katakanlah kamu memiliki saklar lampu biasa yang bisa menyala atau mati. Itu seperti bit biasa di komputer yang dapat berada dalam salah satu dari dua keadaan, 0 atau 1. Namun dalam komputer kuantum ada jenis saklar khusus, saklar yang disebut qubit. Tidak seperti bit biasa, sebuah qubit dapat berada dalam berbagai keadaan pada saat yang bersamaan. Bisa 0, 1, dan semua keadaan diantaranya, seperti menyalakan dan mematikan lampu secara bersamaan. Ya, alam semesta kita memiliki aturan yang aneh. Sifat misterius ini yang disebut superposisi memungkinkan kita melakukan sesuatu yang luar biasa baru-baru ini, membalikan waktu. Setidaknya dalam sebuah eksperimen kecil dengan komputer kuantum. Waktu itu musim gugur tahun 2022, dua kelompok ilmuwan, satu dari Oxford dan satu lagi dari Wina, memutuskan untuk melakukan eksperimen aneh. Mereka bermain-main dengan komputer kuantum untuk membuat program yang dapat membalikan waktu. Mereka mengambil sebuah elektron kecil dan mencoba membuatnya mundur ke masa lalu hanya dalam waktu sepersekian detik. Ini seperti memecahkan segitiga bola biliar, di mana bola-bola tersebut berubah dari temperatur menjadi kacau dan kemudian secara ajaib berbalik arah. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu tentang perjalanan waktu. Sayangnya, kita tidak yakin apakah hal itu mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Para ilmuwan memecahkan beberapa angka dan menemukan bahwa jika kita mengamati 10 miliar elektron terlokalisasi setiap detik selama usia alam semesta, kita hanya akan melihat hal seperti ini terjadi satu kali. Dan elektron tersebut hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk kembali. Jadi, mereka tidak menciptakan mesin waktu. Mereka hanya berhasil menciptakan simulasi ini dalam komputer kuantum. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Semakin besar simulasinya, semakin kompleks dan kurang akurat. Dalam percobaan, kita hanya menggunakan satu qubit dan kita berhasil membalikan waktu. Dalam pengaturan 2 qubit, para ilmuwan hanya dapat membalikan waktu 85% kasus. Dan dalam pengaturan 3 qubit, itu turun menjadi 50% dengan lebih banyak kesalahan. Jika kita terus menambahkan lebih banyak qubit, kita tidak akan bisa melakukan hal ini. Ditambah lagi, keberhasilannya tergantung pada jumlah informasi yang dapat disimpan oleh sistem. Sebagai contoh, teleportasi seseorang hampir tidak mungkin dilakukan karena manusia memiliki begitu banyak informasi di dalamnya. Tapi sayangnya, tidak ada mesin waktu sejauh ini. Tapi ada beberapa kemungkinan penggunaan dari penemuan ini. Membalikan keadaan qubit dalam prosesor kuantum dapat membantu memperbaiki kesalahan selama pengembangan, semacam kontrol zat kecil dalam kehidupan nyata. Jadi, ini adalah langkah kecil menuju penemuan yang lebih menarik di masa depan. Sebagai contoh, baru-baru ini mereka mendemonstrasikan hal kecil yang gila lainnya, mengirim cahaya ke masa lalu. Cahaya bukanlah sekadar cahaya. Cahaya memiliki kekuatan super yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Orang Yunani kuno percaya bahwa mata kita memancarkan sinar penglihatan. Sir Isaac Newton membuktikan bahwa dia salah ratusan tahun kemudian ketika dia melakukan eksperimen dengan prisma. Prisma memecah cahaya putih murni menjadi palet yang indah. Dan begitulah cara kita mengetahui bahwa cahaya sebenarnya terdiri dari banyak warna yang berbeda. Bertahun-tahun kemudian, para ilmuwan belajar lebih banyak lagi bahwa cahaya adalah gelombang. Dan bahkan kemudian pada abad ke-20, kita menemukan paradoks terakhir bahwa cahaya adalah gelombang dan partikel, keberadaan ganda dalam satu foton. Dan semakin banyak kita belajar tentang cahaya, semakin banyak hal gila yang kita temukan. Pada tahun 2016, para ilmuwan berhasil membekukan cahaya pada waktunya.
Mereka menempatkan foton, partikel cahaya terkecil, dalam awan atom yang sangat dingin. Dengan demikian, mereka berhasil menghentikannya. Sekali lagi, untuk sesaat, tapi fakta bahwa hal itu mungkin dilakukan saja sudah luar biasa. Kemudian, para ilmuwan menjadi lebih berani lagi. Mereka memutuskan untuk mencoba tidak hanya membekukan cahaya, tapi juga memindahkan arahnya pada waktunya. Mereka mengambil kristal khusus dan melewatkan foton melaluinya, hingga memulai apa yang disebut pembalikan waktu kuantum. Hasilnya, foton mulai bergerak ke masa depan dan masa lalu secara bersamaan. Keajaiban sains di balik hal ini melibatkan dua prinsip kuantum, superposisi dan simetri kuantum. Kita telah menyebutkan prinsip pertama. Prinsip ini memungkinkan partikel-partikel kecil berada dalam berbagai keadaan sekaligus. Sekarang prinsip kedua mengatakan bahwa bahkan jika kamu membalikkan partikel seperti cermin, partikel akan tetap mengikuti hukum yang sama. Dengan menggabungkan semua ini, para ilmuwan menciptakan sebuah foton yang menentang gerak maju waktu yang biasa terjadi. Tapi lagi-lagi, belum ada yang wow. Pembalikan waktu ini hanya bekerja untuk partikel tertentu, bukan untuk seluruh manusia. Dan bahkan jika itu berhasil bagi kita, memundurkan waktu seseorang bahkan untuk 1 detik saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan energi yang sangat besar. Namun fakta bahwa kita bisa mengubah kecepatan cahaya dan membuatnya berubah arah sudah sangat menakjubkan. Para ilmuwan sudah melihat beberapa aplikasi yang mungkin untuk hal ini. Sebagai contoh, para peneliti Harvard mengusulkan cara keren bagi pesawat ruang angkasa untuk melesat melintasi ruang angkasa dengan kecepatan cahaya dengan menumpang supernova. Biasanya, perjalanan ke bintang lain membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi para ilmuwan ini punya ide yang sangat liar. Mereka berpikir pesawat ruang angkasa bisa memanfaatkan peristiwa alam, seperti bintang yang melesat sangat cepat dan meteor yang melesat dari supernova untuk mencapai kecepatan super cepat. Ini mirip dengan cara kapal layar menangkap angin. Peradaban yang lebih maju bisa memanfaatkan semburan energi ini untuk mempercepat laju pesawat ruang angkasa. Bayangkan sebuah pesawat ruang angkasa keren dengan layar surya atau magnetik yang memanfaatkan kekuatan ledakan supernova. Layar-layar ini dapat menggunakan tekanan radiasi matahari untuk bekerja, sehingga kita tidak memerlukan mesin atau bahan bakar tradisional. Selain itu, konsep layar ini jauh lebih ringan dan lebih murah untuk diluncurkan ke luar angkasa dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa biasa. Tim ini sedang mengerjakan layar cahaya yang dipercepat oleh laser untuk mencapai 20% kecepatan cahaya. Mungkin kedengarannya tidak terlalu cepat, tapi itu adalah kecepatan yang gila. Mimpi mereka adalah membantu umat manusia untuk melakukan perjalanan cepat ke Alpha Centauri hanya dalam waktu 2 dekade. Bukankah menakjubkan betapa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cahaya? Dan tidak hanya dalam imajinasi kita. Mari kita lanjutkan ke pencapaian yang lebih praktis. Baru-baru ini, sebuah perusahaan kamuflase Kanada bernama Hyperstealth Biotechnology Corporation telah membuat jubah ajaib yang sebenarnya. Jubah tembus pandang ini tidak membutuhkan sumber daya apapun, setipis kertas, dan tidak akan menguras kantong. Hyperstealth membayangkan sebuah dunia di mana bahan ini bisa menyelubungi orang, kendaraan, kapal, pesawat ruang angkasa, dan bahkan seluruh bangunan. Ini masih dalam tahap prototipe, tapi sudah bekerja dengan baik. Mereka menamai teknologi luar biasa ini Quantum Stealth. Teknologi ini membelokkan cahaya sedemikian rupa sehingga dapat membuat objek menghilang dari pandangan. Teknologi ini dapat membuat objek hampir tidak terlihat, tidak hanya dalam spektrum yang terlihat, tapi juga dalam ultraviolet, inframerah, inframerah gelombang pendek, dan bahkan dapat melakukan pemblokiran spektrum thermal. Teknologi ini bekerja berkat lensa lentikular, yakni lembaran bergelombang dengan lensa yang melengkung keluar. Apabila ditumpuk dengan cara tertentu, lensa ini membiaskan cahaya pada berbagai sudut, menciptakan bintik-bintik yang menghalangi cahaya dan menyembunyikan objek di balik materi. Sayangnya ini tidak memberikan efek tembus pandang sepenuhnya, tapi mungkin suatu hari nanti kita akan mencapainya jika kita terus mengusahakannya. Jika kamu bersembunyi di baliknya, ini akan terlihat seperti kaca yang agak kotor atau buram, tapi kamu tidak akan terlihat.
Jika kamu meletakkan selubung ini di depan tubuhmu, kamu akan terlihat seperti kepala yang melayang. Kemajuan ilmiah sedang berjalan gencar-gencarnya. Mungkin suatu hari nanti, kita akan dapat membalikan waktu tidak hanya untuk partikel cahaya kecil, tapi juga untuk seluruh manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita nikmati jubah tembus pandang kita dan tetaplah penasaran. Kamu tahu apa yang dikatakan Stephen Hawking? Bukti terbaik yang kita punya bahwa perjalanan waktu nggak mungkin terjadi dan nggak akan pernah terjadi adalah kita belum pernah diserbu oleh segerombolan turis dari masa depan. Tapi, gimana kalau para turis ini datang ke masa kita, tapi mereka melakukannya secara diam-diam? Kamu bahkan mungkin pernah bertemu dengan salah satu dari mereka. Yuk kita lihat penjelajah waktu yang paling terkenal. Perkenalkan Orin, dia adalah cyborg yang datang kepada kita dari tahun 2050 untuk menghentikan kiamat yang akan datang. Pada 2020, dia muncul di sebuah acara TV di mana dia mengatakan seluruh dunia ada di dalam Matrix, kemudian dia menjadi berita utama dan memberikan wawancara kepada kanal YouTube populer. Sebagai bukti dia adalah cyborg, dia mendemonstrasikan suara robotiknya yang bisa dibuat dalam program komputer sederhana. Dan dia juga menyebut dirinya kita karena dia menyatakan dirinya sebagai kesadaran kolektif yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Orin menjadi terkenal karena ramalannya tentang masa depan, namun ternyata banyak ahli yang telah mengumumkan ramalan ini sebelumnya. Dia juga bilang sebuah perusahaan besar sedang menekan umat manusia dan kita berada di dalam simulasi komputer yang rumit. Kalau kita nggak memperbaiki diri atau peduli terhadap satu sama lain dan alam, maka kiamat akan dimulai pada 2050. Orin nggak lagi muncul di acara-acara besar, tapi dia punya basis penggemar kecil yang menyukai segala macam teori yang fantastis. Penjelajah waktu lainnya adalah Adam Archen yang datang kepada kita dari tahun 2045. Ada sebuah wawancara dengannya di YouTube di mana dia berbagi beberapa detail tentang masa depan Amerika Serikat. Setelah itu videonya menjadi viral dan menjadi berita utama di banyak surat kabar. Archen melaporkan presiden resmi terakhir negara Amerika Serikat adalah putri Martin Luther King III, Yolanda Reyna King, dan dia akan menjadi presiden Amerika Serikat terhebat dalam sejarah. Peristiwa menarik lainnya yang diumumkan Archen akan terjadi pada 2028. Dia bilang manusia akan mengetahui tentang keberadaan peradaban luar angkasa. Dia menambahkan, makhluk-makhluk ini nggak akan datang dari luar angkasa. Dia juga bilang dunia akan beralih ke mata uang digital tunggal dan semua uang tunai akan hilang. Tentu saja nggak ada yang mempercayainya, sehingga para ahli melakukan tes pendeteksi kebohongan. Dan Adam Archen berhasil melewatinya. Dia bilang dia punya sebuah chip di tangannya untuk memfasilitasi perjalanan waktu. Peradaban luar angkasa akan tiba di bumi pada 2028 dan pada 2045 manusia akan lebih dekat dengan robot. Pendeteksi kebohongan gak menyatakan Archen berbohong, tapi ini bukan berarti dia berkata jujur karena alat ini bisa ditipu dengan bantuan pelatihan khusus. Bagaimanapun pada 2028 kita akan mengetahui apakah Archen benar atau tidak. Semua penjelajah waktu ini tiba di masa lalu dan untuk beberapa alasan nggak menggunakan pengetahuan dari masa depan. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu bisa kembali ke 50 tahun yang lalu? Mungkin kamu akan menginvestasikan uangmu pada saham perusahaan baru yang akan menjadi perusahaan besar yang mahal. Dengan begini, semua orang akan percaya kamu benar-benar berasal dari masa depan. Dan ngomong-ngomong, ada seorang pria loh yang melakukannya. Dia menginvestasikan $800 di bursa saham dan menghasilkan $350 juta. Nama orang ini adalah Andrew Carson dan dia mendapatkan jackpot besar pada 2003. Namun dia nggak bisa menikmati kehidupan yang kaya raya karena FBI mendatanginya. Andrew menjual beberapa saham dan membeli saham lainnya dan melakukannya dengan sangat sukses. Dengan demikian dalam beberapa bulan dia menjadi seorang jutawan. Komisi Sekuritas nggak percaya dengan kebetulan seperti itu, jadi mereka memanggil FBI.
Selama interogasi, semua orang yakin Andrew akan mulai membela diri dan mengatakan bahwa dia beruntung. Namun dengan tenang dia menjawab, dia datang dari tahun 2256 dengan bantuan mesin waktu. Tentu saja nggak ada yang menganggapnya serius, namun ketika FBI mulai mencari informasi tentang pria ini, mereka nggak menemukan apapun. Andrew Corzine nggak punya dokumen, dia nggak ada dalam database apapun, dia muncul begitu saja dan mulai menghasilkan banyak uang. Dia diinterogasi selama sekitar 4 jam dan sikapnya cukup tenang. Sepertinya sih dia berkata jujur, tapi dia nggak memberitahu mereka lokasi mesin waktu itu. Ketika pers mengetahui tentang pria ini, dia langsung menjadi selebriti. Situs-situs berita terkenal mulai menulis tentang Andrew Corzine. Artikel-artikel muncul di Jepang, Australia, Jerman, Inggris, dan negara-negara lain. Dan tentu saja para jurnalis mulai menelpon FBI untuk mencari tahu lebih banyak detail tentang pria ini. FBI bilang kepada mereka seluruh cerita itu adalah fiksi dan gak ada Andrew Corzine. Informasi tentang dia muncul di sumber internet yang dikenal dengan berita palsunya. Pada titik tertentu, artikel tentang penjelajah waktu itu entah bagaimana masuk ke Yahoo dan menjadi viral. Jadi seperti yang kita lihat, semua pernyataan tentang penjelajah waktu adalah fiksi atau bohong. Pembicaraan tentang perjalanan seperti itu muncul berkat film dan buku yang fantastis. Budaya pop telah sangat mempengaruhi konsep fantastis ini dan menciptakan beberapa teori yang mengklaim perjalanan waktu itu nyata dan beberapa orang percaya akan hal itu. Terutama mereka yang jauh dari sains. Tapi, apa pendapat ilmuwan sungguhan tentang hal ini? Apakah perjalanan seperti itu benar-benar mustahil? Yuk kita cari tahu. Para ilmuwan mengatakan ya, perjalanan waktu itu nyata karena kita sekarang melakukan perjalanan waktu. Waktu bergerak maju dan kita bergerak bersamanya. Kita bisa menyebutnya sebagai perjalanan, tapi kalau kita perlu pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu, semuanya jauh lebih rumit. Ingat teori relativitas Einstein? Teori ini bilang waktu bergerak relatif terhadap pengamat dan gak punya nilai yang konstan. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah contoh sederhana. 10 rambut di kepalamu, banyak atau sedikit? 10 helai rambut dalam semangkuk sup, banyak atau sedikit? Semuanya relatif dan tergantung pada kondisinya. Hal yang sama juga terjadi pada ruang dan waktu. Kalau kita bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan melambat bagi kita. Persepsi waktu menjadi berbeda bagi orang yang sedang berlari dan orang yang sedang berdiri diam. Kalau kita berada di dekat objek yang berat, katakanlah 1000 kali lebih berat daripada matahari, maka waktu di dekat objek ini juga akan melambat berkat gravitasinya yang kuat. Dalam hal ini perjalanan waktu bisa terjadi kalau kamu adalah orang tua dan bertemu dengan temanmu yang masih muda 50 tahun yang lalu. Kenapa kamu masih sangat muda? Oh, aku baru aja terbang di ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa selama ini. Itu aja. Tapi ini nggak berarti teman ini hanya duduk di pesawat luar angkasa selama 50 tahun dan nggak menua. Enggak lah, waktu berbeda baginya. 10 tahun bagimu di bumi adalah waktu yang lama, tapi baginya 10 tahun ini berlalu seperti setengah jam. Gravitasi dan kecepatan membelokkan waktu, karena itulah astronot Scott Kelly yang menghabiskan 1,5 tahun di orbit menjadi 5 milidetik lebih muda daripada saudara kembarnya setelah tiba di bumi. Selama ini Scott menghabiskan waktunya di dalam pesawat luar angkasa yang terbang di orbit dengan kecepatan tinggi dan dia juga berada lebih jauh dari pusat gravitasi planet ini. Jadi waktu berjalan lebih lambat 5 milidetik baginya daripada saudaranya. Secara objektif, waktu selalu berjalan dengan kecepatan yang sama, tapi kecepatannya berubah di dalam persepsi pengamat yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan teori relativitas. Lalu bagaimana dengan melompat ke masa depan atau masa lalu seperti di film-film? Lubang cacing akan membantumu dalam hal ini. Ini adalah sesuatu seperti terowongan yang melewati ruang dan waktu dan bisa menghubungkan segmen waktu yang berbeda di berbagai tempat di alam semesta. Lubang
lubang cacing seperti kode curang yang bisa melanggar hukum alam semesta, lubang cacing sulit dipahami, punya ukuran yang berbeda, nggak bisa diprediksi, muncul di ruang angkasa, dan menghilang. Tapi masalah utamanya, lubang cacing hanya ada dalam teori dan fiksi ilmiah dan belum pernah ditemukan di alam semesta kita oleh para ilmuwan. Oke, kamu telah melihat film dan membaca buku-buku tentang perjalanan waktu. Kebanyakan dari mereka bercerita tentang memasuki beberapa kotak futuristik dan dalam sekejap mata, kamu berada di zaman yang berbeda. Untuk saat ini hanyalah fiksi ilmiah, tapi ada beberapa cara untuk membuat perjalanan waktu menjadi mungkin setidaknya secara teori. Kita hanya belum menemukan teknologinya. Sebagai permulaan, perjalanan waktu ke masa depan dapat dicapai dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, tapi bukan hanya mendapatkan tiket di jalan tol super cepat. Hal ini didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein. Teori ini menjelaskan bahwa waktu melambat untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kabar baiknya, para ilmuwan telah menguji teori ini dan terlihat menjanjikan. Mereka melakukannya dengan bantuan 2 jam yang identik, satu ditempatkan di pesawat jet dan satu lagi di tanah. Mereka menemukan bahwa jam di jet berdetak lebih lambat daripada jam di darat karena cepatnya jet itu bergerak. Semakin cepat sebuah objek bergerak, semakin lambat waktu yang dibutuhkannya. Saat ini kecepatan tercepat yang dapat dicapai oleh teknologi manusia terlihat pada jenis partikel khusus yang disebut neutrino. Beberapa di antaranya dapat bergerak hampir sama dengan kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, 1 detik untuk proton setara dengan 11 bulan bagi kita. Kita mungkin bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan menggunakan gravitasi. Ide ini juga didasarkan pada temuan Einstein, yaitu teori relativitas umum. Teori ini menjelaskan bahwa semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Artinya, semakin kamu mendekati pusat bumi, kekuatan gravitasi semakin meningkat. Kalau kamu berpikir seperti itu, waktu sebenarnya berjalan lebih lambat untuk kakimu daripada kepalamu. Apakah itu sebabnya aku selalu terlambat? Alasan yang bagus. Efek ini juga telah diukur dengan bantuan strategi yang sama dengan 2 jam yang identik. Para ilmuwan menempatkannya di rak pada ketinggian yang berbeda dan mengukur laju detaknya. Jam di rak yang lebih rendah berdetak lebih lambat karena mengalami gravitasi yang sedikit lebih kuat. Tapi pilihan ini memiliki kekurangan. Untuk dapat melakukan perjalanan ke masa depan yang jauh, kamu harus menemukan tempat dengan gravitasi yang sangat kuat seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah titik di ruang angkasa di mana gravitasi memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga cahaya pun tidak dapat menghindarinya. Di sana gravitasi menjadi sangat kuat sehingga materi terjepit ke dalam ruang yang sangat kecil. Semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu bergerak. Namun perjalanan melalui lubang hitam sangat berbahaya. Sebagian besar karena itu adalah tiket sekali jalan. Sekali kalian melewati tepiannya, tidak ada jalan untuk kembali. Fakta menarik, sistem GPS yang kita gunakan pada ponsel dan mobil kita sudah memperhitungkan efek dilatasi waktu agar dapat bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kecepatan satelit yang mereka gunakan dan gravitasi yang mereka rasakan di bumi. Tanpa koreksi ini, GPS ponselmu tidak akan dapat menentukan lokasimu di bumi dengan tepat. Sementara itu, pilihan ketiga tidak terlalu berkaitan dengan kekuatan alam semesta yang tidak diketahui dan lebih berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Para ilmuwan mencoba menemukan cara untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan memperlambat proses tubuh kita sendiri. Ini bukanlah perjalanan waktu, kamu tidak akan pergi kemanapun secara teknis. Tetapi kalau tubuhmu tetap diam untuk jangka waktu yang lama, kamu akhirnya bisa terbangun di masa depan. Beberapa hewan seperti beruang dan tupai dapat memperlambat metabolisme mereka selama hibernasi, yang berarti mereka tidak membutuhkan banyak makanan dan oksigen untuk bertahan hidup. Para ahli mencoba mencari tahu apakah manusia dapat melakukan hal yang sama. Mereka sedang mencari cara untuk membuat manusia mengalami hibernasi jangka pendek selama beberapa jam. Hal ini dapat membantu dalam keadaan darurat medis juga untuk menolong seseorang sebelum mereka bisa sampai ke rumah sakit dengan selamat.
Pada tahun 2005, para ilmuwan dapat memperlambat metabolisme tikus dengan memaparkannya pada sejumlah kecil gas khusus. Namun ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama pada hewan yang lebih besar, hasilnya tidak efektif. Pilihan keempat untuk menjelajah waktu sangatlah unik. Cara ini melibatkan jenis jalan pintas khusus yang mungkin ada di alam semesta kita yang disebut lubang cacing. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita coba pahami apa itu lubang cacing. Coba bayangkan ada 2 bola dan sebuah trampolin. Kalau tidak ada tekanan yang diberikan pada trampolin akan tetap datar. Sekarang bayangkan 2 bola diletakkan di atas trampolin secara simetris. Kalau kamu melihatnya dari perspektif ini, tidak ada kemungkinan kedua bola itu akan bersentuhan. Tapi kalau kamu memberikan tekanan yang cukup pada trampolin di antara kedua bola, kain yang fleksibel ini bisa meregang sehingga kedua benda tersebut berpotensi saling bersentuhan. Hal yang sama juga terjadi pada bintang-bintang di sistem kebintangan yang berbeda. Bintang-bintang itu cukup besar untuk melengkungkan ruang angkasa di sekelilingnya. Itulah sebabnya sebagian besar planet cenderung mengitari bintang. Terowongan di antara kedua titik tersebut adalah lubang cacing. Lubang cacing ini bisa digunakan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, misalnya 1 miliar tahun cahaya, atau bahkan mengunjungi waktu yang berbeda. Banyak ilmuwan seperti Stephen Hawking berpikir bahwa lubang cacing bisa saja muncul dan menghilang, tapi ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari atom. Masalahnya kita tidak tahu bagaimana cara menangkapnya dan membuatnya menjadi lebih besar sehingga manusia bisa menggunakannya. Ini akan membutuhkan banyak energi dan kita tidak tahu apakah hal itu mungkin dilakukan. Beberapa astronom mengatakan kalaupun kita bisa menemukan lubang cacing dan memasukinya, lubang cacing akan runtuh dengan sendirinya. Sedikit saja ada tambahan massa, seperti massa tubuh kita misalnya, lubang cacing akan menutup dengan sendirinya seperti karet gelang yang diregangkan terlalu banyak. Solusi kelima untuk menjelajah waktu diusulkan oleh fisikawan Amerika bernama Ron Mallett. Solusi ini melibatkan satu sumber daya yang kita tahu pasti berlimpah di alam semesta, cahaya. Ilmuwan ini mengajukan sebuah teori tentang perjalanan waktu yang menggunakan silinder cahaya yang berputar. Dia percaya bahwa jika sesuatu dijatuhkan ke dalam silinder yang berputar ini, maka sesuatu itu bisa bergerak dalam ruang dan waktu, mirip seperti gelembung yang bergerak ketika kamu mengaduk-ngaduknya dengan sendok di dalam kopi. Menurut Mallett, bentuk silinder yang tepat dapat memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan. Fisikawan ini telah berusaha mengumpulkan dana untuk sebuah eksperimen untuk menguji teorinya. Eksperimen ini melibatkan aktivitas menjatuhkan partikel kecil yang disebut neutron melalui susunan melingkar laser yang berputar. Namun ilmuwan lain mengatakan bahwa teori Mallett tidak mungkin dan tidak perlu diuji lebih lanjut. Bahkan jika kita pada akhirnya menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan, apakah itu aman? Para ilmuwan telah membicarakan masalah yang disebut paradoks perjalanan waktu untuk waktu yang lama. Pertanyaan utamanya adalah apa yang akan terjadi kalau kamu kembali ke masa lalu dan melakukan sesuatu yang mengubah masa depan. Namun, sebuah studi baru dari para peneliti University of Queensland mengatakan bahwa masalah ini mungkin tidak nyata. Para ilmuwan telah melakukan beberapa perhitungan dan menemukan bahwa meskipun kamu telah mengubah sesuatu di masa lalu, garis waktu akan tetap berakhir dengan cara yang sama. Variasi lain dari masalah ini disebut paradoks kakek. Bayangkan kembali ke masa lalu dan mencegah kakekmu sendiri untuk memiliki keturunan. Kalau dipikir-pikir, secara otomatis berarti kamu seharusnya tidak ada sejak awal. Kalau kakek dan nenekmu tidak memiliki orang tuamu, bagaimana mungkin kamu bisa ada, kan? Saat ini para ilmuwan yakin bahwa meskipun kamu mengalami hal seperti itu, kamu masih ada di masa sekarang. Itu karena garis waktu yang sudah ada memiliki cara untuk menyesuaikan dirinya sendiri, terlepas dari dimanapun orang berada pada waktu itu dan apa yang mereka lakukan. Atau entah bagaimana kamu bisa mendapatkan 1,21 gigawatt dan sebuah DeLorean dan menjadi seperti Marty McFly. Apa kamu tahu kalau ada suatu objek astronomi di mana ruang dan waktu bisa benar-benar bertukar tempat? Gimana cara kerjanya ya? Dan apa persisnya arti bertukar tempat dan waktu? Yuk kita cari tahu.
Bayangin kamu di dalam pesawat ruang angkasa. Kendaraan itu cuma bisa bergerak lurus, jalurmu menuju titik tertentu yang nggak bisa kamu hindari dan kamu nggak tahu apa yang ada di depan. Kamu cuma bisa berharap ini nggak akan terlalu buruk, sementara itu semua yang di sekitarmu benar-benar kacau. Kolase kacau dari banyak peristiwa sejarah. Apa yang kamu lihat? Manusia purba dan dinosaurus? Lahirnya alam semesta? Masa depan? Siapa tahu akan seperti itulah alam semesta jika kita bertukar waktu dan ruang. Dan secara teori, itu yang akan kamu lihat jika kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan berhasil selamat. Tapi gimana hal seperti ini mungkin terjadi? Pertama, yuk kita bahas dulu waktu dan ruang. Bayangin kamu menggambar bohlam di kertas, lalu ambil kertas lain dan gambar gimana bohlam itu dinyalakan. Saat ini baru satu lingkaran sinar kecil, satu lembar lagi, lingkaran sinar membesar. Lingkaran itu makin besar sampai akhirnya menjadi sangat besar. Di dunia nyata, bohlam menyala dalam sekejap mata karena cahaya bergerak paling cepat di alam semesta. Tapi di sini, di gambar kita menangkap gambar merambatnya cahaya bingkai demi bingkai. Kita lihat bagaimana seiring waktu cahaya membesar dari sebuah titik kecil sampai lingkaran besar. Tapi jika kita hubungkan titik-titik ini, apa kamu jadi teringat bentuk tertentu? Misalnya, kerucut? Iya, tepat. Ini disebut kerucut cahaya. Dan waktu adalah poros pusat dari kerucut ini. Kenapa? Karena cahaya berubah dari titik kecil menjadi lingkaran besar seiring waktu. Untuk mengingat ini, yuk kita gambar vektor waktu, sebuah anak panah di dalam kerucut itu. Anak panah ini mengarah dari masa lalu ke masa depan. Sementara itu, lingkaran adalah ruang. Dalam ruang, kita bisa bergerak sesuka hati kita ke arah manapun. Kita bisa bergerak naik turun, zigzag dan seterusnya, tapi apapun gambar zigzag yang dibuat di sepanjang lini masa, kita selalu bergerak ke depan. Kita nggak bisa mengembalikan waktu dan kita nggak bisa menghentikannya. Ini membantu kita mendefinisikan waktu dan ruang. Waktu adalah arah di mana kerucut cahaya berorientasi, ini adalah arah yang dituju semua jalan kita dan di mana masa depan kita pasti berada. Dan ruang angkasa adalah beragam arah yang tegak lurus ke lini masa. Ini adalah grafik yang mudah dipahami. Ini bisa diterapkan di seluruh alam semesta, lalu waktu akan mengalir dengan sama di mana-mana. Tapi, kalau kamu sudah nonton setidaknya beberapa film sci-fi populer, kamu akan tahu bukan begini kejadiannya. Di dunia nyata, waktu bisa kacau. Misalnya jika kamu bersantai di dekat lubang hitam, yang bagimu 2 jam bisa menjadi 20 tahun bagi temanmu di bumi. Tapi kenapa ya? Oke, tarik napas yang dalam. Nah, gravitasi berperan di sini. Oh, aku tahu gravitasi yang bantu aku berdiri di atas tanah kan, pikirmu. Tapi masalahnya jauh lebih rumit daripada itu. Gravitasi adalah salah satu kekuatan fisik mendasar di dunia kita dan kekuatannya luar biasa besar. Faktanya gravitasi begitu kuat hingga bisa mendistorsi ruang dan waktu. Gravitasi bisa benar-benar memengaruhi kecepatan waktu seperti penyihir yang maha kuat. Yuk ambil sesuatu yang lebih besar dari bohlam lampu, misalnya supernova. Di suatu tempat di alam semesta, sebuah bintang baru saja meledak. Gimana kita bisa tahu itu? Gak ada sesuatu pun di alam semesta ini, entah itu bunyi, gelombang radio, atau apapun yang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Jadi kita tahu terjadinya supernova hanya jika melihatnya. Dan ini cuma bisa terjadi jika kerucut cahayanya cukup membesar dan mencapai planet kita. Jadi kerucut cahaya itu membesar dan makin besar, dan sejauh ini semuanya baik-baik aja. Akhirnya kerucut itu mencapai planet kita. Tapi ada kekurangannya nih. Kamu tahu kan, planet kita masif, sangat masif. Dan gravitasinya juga kuat sekali. Terus apa yang terjadi? Gravitasi mengubah arah kerucut cahaya mulai ditarik ke pusat planet. Dan dengan ini ditarik pula anak panah waktu. Itu artinya gravitasi memperlambat waktu dan makin dekat kerucut cahaya ke kita, makin membengkok anak panah itu serta makin lambat waktu berjalan. Apa artinya? Misalnya fakta bahwa arloji di pergelangan kakimu akan lebih lambat dibanding yang di pergelangan tanganmu. Kepalamu lebih cepat menua dibanding kakimu. Astronot di orbit bumi menua sedikit lebih lambat dibanding orang-orang di bumi. Hal-hal ini yang oleh para ilmuwan disebut teori relativitas umum.
Tapi apa hubungannya ini dengan topik kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang akan terjadi jika kita bertukar ruang dan waktu? Jangan khawatir, kita hampir sampai kok. Sekarang bayangkan suatu tubuh kosmik yang memiliki kekuatan gravitasi luar biasa. Objek ini sangat membengkokkan waktu dan ruang hingga rasanya seperti tertukar. Ini lubang hitam mutlak menarik semuanya ke pusatnya. Gak ada bintang, planet, atau cahaya yang bisa lolos dari sana. Katakan kerucut cahaya kita mendekati lubang hitam, pertama seperti biasa, waktu mulai membengkok ke arah pusat lubang hitam karena ditarik oleh gravitasinya. Tapi gravitasi itu sangat kuat, jadi waktu makin bengkok dan makin mendekati pusat, waktu berjalan makin lambat. Akhirnya kerucut cahaya itu melewati batas lubang hitam yang disebut horizon peristiwa. Pada titik ini kerucut cahaya menjadi begitu terdistorsi hingga sekarang benar-benar mengarah ke bawah. Bisa kita bilang kalau waktu sudah berubah arah. Waktu mengarah ke bawah? Omong kosong macam apa itu? Tanyamu. Akan lebih mudah kalau dijelaskan dengan contoh yang nyata ya. Bayangin kamu adalah astronaut sinting yang memutuskan untuk terjun ke dalam lubang hitam. Dan ada pengamat di dalam pesawat ruang angkasa yang mengawasimu melakukan hal ini dengan alasan tertentu. Awalnya bagimu nggak terjadi suatu perubahan apapun, kamu melihat arlojimu, 5 menit telah berlalu dan semua baik-baik saja. Tapi bagi si pengamat, pertama-tama kamu akan jatuh ke dalam waktu yang sangat lama. Pengamat sudah duduk di sana selama 50 tahun dan kamu belum selesai jatuh. Semua itu karena waktu telah melambat. Yang kedua, karena ruang juga sudah terdistorsi di dekat lubang hitam dan pengamat akan melihat bagaimana kamu mulai teregang mirip spaghetti. Omong-omong ini istilah ilmiah loh, proses ini disebut spaghettification. Lalu akhirnya kamu menyeberangi horizon peristiwa dan pengamat nggak bisa melihatmu lagi. Cahaya nggak bisa lolos dari lubang hitam hingga citramu nggak akan mencapai pengamat meskipun kamu masih ada di dalam. Gimana dengan kamu? Apa jadinya kalau kamu selamat begitu saja? Ingat, anak panah waktu mengarah ke pusat lubang hitam. Apa artinya ya? Artinya sekarang pusat lubang hitam adalah masa depanmu. Pusat lubang hitam bukan tempat, tapi takdir yang gak bisa kamu ubah dan dari manapun asalmu, juga bagian lain alam semesta ini gak akan ada lagi bagimu. Karena sekarang itu bukan tempat, tapi kejadian dari masa lalu. Karena kamu gak bisa mengembalikan waktu, kamu gak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tapi apa yang ada di sekelilingmu? Kekacauan total. Berkas-berkas cahaya sekarang bergerak ke segala arah, maju, mundur, dan seterusnya. Berkas-berkas itu menggambarkan peristiwa masa lalu, masa depan, masa sekarang, dan semua ini bergerak di sekitarmu. Kenyataannya ruang dan waktu nggak bertukar tempat, tapi rasanya seperti itu. Karena di dalam ruang, sekarang kamu cuma bisa bergerak maju seolah-olah di sepanjang garis lurus. Dan waktu yang direfleksikan berkas-berkas cahaya mengepungmu di mana-mana dan bergerak ke semua arah yang mungkin. Dan di sini kita kembali ke awal. Contoh mengerikan ini membantu kita membayangkan akan seperti apa rasanya jika waktu dan ruang menjadi terbalik. Pastinya ini cuma teori dan dugaan, ide bahwa kita akan bergerak ke satu arah tertentu, arah yang belum kita pilih, dan adanya kekacauan waktu di sekeliling, kedengarannya cukup menakutkan ya. Tapi ini akan menjadi pengalaman yang menarik sekali. Kayaknya berbahaya, kamu duluan aja deh.